anggrek lover, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Diva Anggrek YouTube channel. Baik teman-teman, sudah ada di depan saya satu pot Oncidium Los Robles. Nah, ini saya berniat mau menyeplit Oncidium ini menjadi beberapa bagian. Kita lihat nanti jumlah plantnya ada berapa, kita sesuaikan, di split menjadi berapa bagian. Dan ini Los Robles ini dalam masa setelah berbunga. Nah, ini masa sisa-sisa bunganya. Jadi ini sudah kering ya teman-teman. Nah, karena anggrek Los Robles ini biasanya bisa terjatuh itu kalau dipetik, kalau nggak dipetik sampai kering pun dia tetap nempel di tangkainya. Gini, ini sebenarnya sudah kering tuh, sudah layu sekali, sudah kering, tapi tetap nempel di tangkainya. Dan tips ketika menyeplit Oncidium itu sebaiknya masanya adalah masa sekarang, yaitu setelah Oncidium itu selesai berbunga. Karena Oncidium itu setelah selesai berbunga mengalami masa recovery, dan kemudian ketika setelah di split mengalami penyeplitan, anggrek tersebut juga akan mengalami masa recovery. Jadi tipsnya bagaimana kita menyatukan masa recovery di dua masa itu, disatukan. Kalau sholat di jamak kali ya. Nah, ini biar tidak ada masa recovery dua kali maksudnya. Jadi masa recovery-nya cukup sekali dalam dua sebab itu. Habis berbunga, kemudian di split. Jangan sampai setelah berbunga, kemudian masa recovery-nya selesai, baru sedang bertumbuh lagi, kemudian di split. Akan membutuhkan masa recovery yang menjadi semakin panjang gitu. Dan kita saksikan nanti videonya bagaimana caranya menyeplit Oncidium ini. Kita tonton videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, di komentari. Silahkan kritik, saran, boleh bertanya juga. Selamat menonton sampai selesai ya. Baik teman-teman, sebelum dilanjut penyeplitan, kita sediakan dulu alat-alat yang diperlukan dalam penyeplitan nanti. Yang pertama ada gunting ini, kemudian ada gunting bunga, kemudian ada cutter, kemudian ini ada korek api. Ini nanti bukan buat bakar anggreknya, bukan ya, buat bakar alat-alat ini supaya steril, menyeterilkan. Kemudian yang terakhir ada fungisida. Fungisida nanti dipakai untuk merendam alat-alat yang akan kita pakai Oncidium seperti ini, setelah menggunakan api seperti ini. Semuanya biar nanti ketika kita membutuhkan alat-alat ini tinggal pakai. Jadi di awal sterilkan dulu seperti ini semuanya. Nah, baru kemudian kita mulai penyeplitan. Kita bongkar dulu anggrek ini dari medianya, dikeluarkan dulu. Ini saja, tidak apa-apa. Wah, akarnya sudah merambat kemana-mana. Kita sisihkan dulu ini, dan kemudian kita pilah-pilah ini media yang tidak terlalu nempel di akar, bisa kita lepas seperti ini. Yang susah terlepas tidak apa-apa, biarkan menempel. Yang bisa dilepas saja. Nah, kemudian kita langkah berikutnya adalah mencari sambungan dari batang anggrek Oncidium ini. Kemudian setelah kita temukan jalur dari batangnya, kita gunakan cutter ini untuk memotong. Nah, yakinkan terpotong dengan bagus supaya nanti bekas lukanya
rapi. Dan kemudian setelah itu kita bisa pisahkan akarnya seperti ini. Dan ya, ini 3 bulb saya pisahkan karena memang untuk split bagusnya minimal 3 bulb. Seperti ini kita pisahkan, ini bisa jadi satu. Kemudian kita lihat di sini ada berapa lagi bulb yang tersisa. Kalau misalnya ada 6 lagi, kita bisa pecah menjadi 2 bagian lagi. Kita lihat kemana arah. Oke, tapi ternyata teman-teman ini agak susah untuk dibagi lagi karena ini baru ada 1, 2, 3, 4 bulb saja karena yang ini terpisah nih. Oke, yang ini misah, jadi kita hanya punya 4, 1, 2, 3, 4, 5 sama yang masih kecil ini. Jadi saya pikir ini masih belum aman jika dipisah ya. Nah, saya mau ambil ini saja. Nah, memisahkan bulb yang tua ini. Tapi ini nanti hanya sekedar apa ya? Dia bisa numbuh tapi jadinya kecil kalau yang bulb satu ini. Kalau yang lainnya ini aman karena nah ini aman. Ini satu bagian. Dan ini walaupun satu bulb seperti ini jangan dibuang karena ini sangat bisa tumbuh. Nah, nanti saya ada contohnya bulb-bulb yang hanya tersisa satu kemudian numbuh jadi bulb yang baru seperti itu teman-teman. Nah, ini nanti kita tanam terpisah lagi di pot kecil. Nah, sehingga kemudian kita punya 2 bagian ini kita nanti tanam di pot yang berbeda. Tapi sebelumnya kita pilih dulu mana akar-akar yang masih produktif dan mana yang sudah tidak produktif. Kalau yang sudah tidak produktif kita bisa potong-potong saja seperti ini karena ini nanti sudah tidak produktif malah jadi menghambat karena dia akan busuk kemudian kan jadi tidak bagus ke pertumbuhan anggrek. Jadi akar-akar yang sudah kering seperti ini dipotong saja. Nah, seperti itu. Potong saja semuanya, bersihkan juga dari sisa-sisa kelopak daun yang masih tertinggal, yang sudah tua seperti ini. Nah, bersihkan. Nah, setelah ini nanti kita bisa rendam sebelum kemudian kita tanam kembali. Yang ini sama, kita lakukan hal yang seperti tadi. Gunting semua akar-akar yang sudah mati, bersihkan karena ini sisa-sisa daun seperti ini kalau tidak dibersihkan selain mengganggu pemandangan ya jadi tidak indah, ini juga bisa menjadi tempat bersembunyinya bakteri, kemudian tempat bersembunyinya siput-siput, apalagi kalau anggreknya dalam kondisi lembab. Nah, ini akarnya dicek dulu, kalau yang sudah kempes berarti sudah tidak produktif akarnya, silahkan digunting saja. Nah, ini juga sudah tidak bagus, digunting saja. Yang masih produktif biarkan. Nah, ini nanti diharapkan akan keluar akar-akar yang baru. Setelah selesai bersih dari akar-akar yang sudah tua seperti ini, nanti anggrek ini akan direndam dengan menggunakan fungisida yang tadi kita sudah sediakan. Stop.
Dan sebelum ditanam, kita rendam dulu ke sini larutan fungisida. Biarkan beberapa menit, kira-kira 10 menit. Bagusnya semuanya terendam dengan daunnya, tapi kalau misalnya susah, bagian akarnya saja juga tidak apa-apa ya teman-teman. Menunggu anggreknya direndam dulu dengan fungisida. Ini saya mau menunjukkan nih contoh dari bulb yang tinggal satu dan kemudian ditanam. Ini ternyata jadi itu. Ini tidak membutuhkan waktu lama ya teman-teman, paling 1 bulan ini sudah 1 bulan lebih lah, mau 2 bulan sudah sebesar ini numbuhnya. Ini juga sama, ini juga sama, bahkan ini sama juga tuh, yang sekecil ini pun jadi ini banyak sekali, bahkan sekecil ini jadi ini juga. Nah ini yang belum nih. Jadi kalau saya punya Oncidium yang bulbnya sudah terpisah gitu, yang tua itu kan biasanya sudah terpisah jauh, itu saya pasti ambil dan saya tanam sendiri seperti ini. Jadi tidak dibuang, sayang kalau dibuang ya teman-teman. Setelah kurang lebih 10-15 menit kita angkat, kita tiriskan. Nah ini bagusnya kita angin-anginkan dulu sampai kering, tapi kalau misalnya mau langsung ditanam pun tidak apa-apa, kita langsung saja tanam pakai arang medianya. Saya lebih suka pakai arang karena tidak terlalu lembab dan tidak cepat asam media ini. Jadi saya pakai ini saja. Dan media ini teman-teman, ini sebetulnya masih bisa dipakai, tapi harus dibersihkan terlebih dahulu, dicuci lagi dulu, yakinkan bersih, baru setelah bersih bisa dipakai kembali. Nah ini kita tanam seperti ini, seperti biasa, seperti halnya anggrek yang lain. Dalam menanam tidak boleh terlalu ketutup bulbnya, itu tidak boleh ketutup. Jadi yang ketutup itu hanya akar-akarnya saja teman-teman ya. Dan untuk menanam kita juga, tadi saya lupa menyebutkan alat dan bahan di awal. Kita ternyata membutuhkan kawat seperti ini teman-teman. Jadi kawat ini nanti fungsinya buat penyangga supaya anggrek ini diam ya, tidak goyang-goyang, karena kalau goyang-goyang nanti akan menghambat pertumbuhan. Nah karena tadi kondisinya seperti ini, saya pikir kalau ditanam tanpa penyangga akan goyang-goyang ya teman-teman. Jadi gini cara membuat penyangganya, seperti ini. Kita belokkan ke sini, kemudian kita bikin ke sini, kemudian ini arahnya ke sini ya teman-teman. Jadi nanti kita tinggal ini, usahakan yang sama. Nah seperti ini teman-teman, ini tidak terlalu rapi sih sebetulnya. Nah setelah ini kita bengkokkan lagi ke sini. Wah ini kawatnya kurang tinggi teman, ternyata kurang panjang, tapi nggak apa-apa lah, cukup segini. Nah begini. Nah kemudian nanti jadi kayak gini tujuannya. Kita selapkan di sini, selapkan atau selipkan di sini di potnya. Nah begitu teman-teman, geser-geser saja, sesuaikan dengan posisi potnya. Nah kita pastikan ini tidak bergoyang-goyang supaya nanti pertumbuhannya tidak terganggu. Kita yakinkan bahwa ini betul-betul tertanam dengan bagus. Ini teman-teman, masukkan semua ini akarnya ketinggalan, nggak apa-apa. Biar cepat kayak gini aja. Dan terakhir teman-teman, kita ini ya,
pasangkan kawat yang tadi kita bikin. Nanti saya dimarah-marahin lagi karena terlalu lama. Jadi penyangga dengan hati biar dia tetap kuat menjalani hidup. Kita pasangkan kawatnya, selapkan di pot plastiknya biar kawatnya juga kuat nempel. Kemudian tujuannya nanti buat menyangga anggrek tersebut supaya tidak bergoyang. Tujuannya kita pakai tali kawat untuk menguatkan anggrek ke kawat penyangga. Nah, sudah selesai teman-teman. Sekarang tinggal kita berharap semoga anggrek ini bisa tumbuh dengan baik, subur, kemudian cepat mengeluarkan tunas-tunas baru dan bulb baru, kemudian nanti diharapkan segera berbunga kembali. Karena anggrek Oncidium ini hanya bisa mengeluarkan bunga ketika dia memiliki tunas dan bulb baru. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.